Duluan. Kakak, Tutung duluan. kakak, Kakak malu. atau lagi aku? Aku malu. Kenapa malu? Aku nggak pakai baju. Kakak pakai. Oh iya. Ya udah kakak tuh duluan. Kamu kan monyet. Oh iya. Nggak pakai baju monyet mah. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Iman bersama Tutung. Aku anaknya. Oh, anaknya. Bukan, ini teman Kak Iman. Alhamdulillah senang betul hari ini kita ada di Sah. Selalu Ada Hikmah. Weh. Yang ada kodenisnya. Oh, iya. Kayak aku atau kayak kakak kau Denis? Ya kayak orang, kakak orang, kok Denis orang. Aku juga orang. Orang? Heeh. Orang apa? Orang utan. Da 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 da. Tutung. Heeh. Hari ini kita mau cerita bareng-bareng sama Ko Denis, tapi sementara Ko Denisnya masih kita sembunyikan. Kita bajak acaranya. Idi, nggak boleh kakak. Ada kau Denis tuh di samping. Assalamualaikum kau Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat. Alhamdulillah sehat. Punten nggak bisa salaman. Tangan kakak kemana? Yang satunya ada di dalam tubuh Tutung. Yang ini? Ini kiri. Yang kanan? Di sini. Ih, jahat. Karena Masya Allah. Kasih Aiman. Alhamdulillah kali ini yang ngebuka tadi adalah Tutung sama Kaiman. Alhamdulillah. Dan senang banget. Tadi lucu ya. Masya Allah ya. Nggak kalah steak match apa stand up comedy juga ya. Tapi di sini pasti disusupin nilai dakwahnya. Karena sebelum kita akan tanya-tanya beliau, kalian mesti tahu dulu perjuangan beliau itu dalam mendongeng. Nggak cuma nemenin anak-anak yang ternyata cuma sekedar pengen ngisi waktu, enggak. Tapi bahkan ngedongeng di hadapan ada yang kehilangan orang tuanya, dengan permasalahan hidup lain-lain yang tidak seberuntung kita yang lain ya. Maka kita akan tanya-tanya kepada beliau ya. Bismillah. Tung, izin tanya-tanya ya Tung. Silahkan. Masya Allah. Kak Iman cerita dong gimana awalnya dulu sampai akhirnya bisa memilih nih jadi pendongeng. Ini saya lepas dulu ya tangannya. Oh iya. Karena kalau nggak dilepas dia suka ngomong sembarangan. Oh iya. Maklum, monyet. Maklum. Lepas ya Tung. Lepas dulu tuh. Nanti. Mati. Jadi kalau Tutung dilepas tangannya, Mati. kalau manusia dilepas nyawanya, Mati. Tapi hidup lagi. hidup lagi di mana? Di akhirat, di kuburan, di surga. Masya Allah. Lepas ya Tung. Iya. Oke. Iya, Masya Allah. Gimana Kak Iman awalnya nih yang jadi melatar belakangi? Iya, mendongeng itu awalnya hobi kok. Oke. Senang sama dunia anak-anak. Dari benar-benar masih zaman sekolah udah suka? Iya, SMA tuh saya sudah mulai bercerita. Dulu saya sempat pesantren ya, walaupun hitungannya nggak pintar-pintar banget. Jadi zaman pesantren itu senang ngumpulin adik-adik kelas untuk bercerita. Dari situlah mulai kita. Dari mulai hobi bercerita terus. Kebetulan adik juga banyak. Sepupu juga banyak. Terus orang tua juga guru TK. Iya. Jadi setiap hari memang dunia kita, dunia saya dari kecil tuh sudah ketemu Ya pendidikan anak-anak. semua lah ya. Betul. Dan tapi sebelum akhirnya jadi kayak sekarang kan kayak full time gitu ya, benar-benar di dunia pendidikan dengan dongeng ini. Pernah kayak kerja lagi kayak kantor dulu sebelum itu nggak? Nyobain kayak berkarir di bidang lain? Di awal hidup saya memang berkarya di lembaga-lembaga ya, di kantor ya. Di awalnya itu. Terus karena hobinya di anak-anak, pada akhirnya kita memutuskan untuk resign, untuk keluar dari tempat kita bekerja secara umum, akhirnya fokus di dunia anak-anak. Full time-nya berarti dari tahun berapa Kak Iman? Mulai mendongeng, keluar dan mendedikasikan diri khusus untuk anak-anak itu insya Allah mudah-mudahan nggak keliru tuh 2010 atau 2011 mudah-mudahan tidak salah. Karena terakhir saya mengunjungi gempa bumi di Sumatera Barat yang Tandike dan Ambacang hancur. Nah itu saya putuskan untuk keluar. Jadi sampai ngunjungin ke daerah-daerah yang di situ justru anak-anaknya butuh penghiburan, pemirsa ya. Terus sampai dapat julukan Abu Liyatama, itu gimana ceritanya? Dan kejadian-kejadian seru apa nih yang banyak hikmah ketika akhirnya nemuin anak-anak di daerah-daerah seperti tersebut? Sejujurnya saya keluar dari lembaga tempat saya bekerja, urusan finansial di awal ya. Awalnya? Jadi saya mendongeng itu ternyata fee saya cukup besar. 4 kali, 5 kali mendongeng sama seperti 1 bulan saya menanti gaji gitu ya. Oke, Gitu ya. betul. Terus saya merasa nggak adil gitu ketika saya hidup dari senyum anak-anak.
Maka saya pingin betul menghidupkan senyum anak-anak. Secara benar-benar. Maka Ya. dari lokasi bencana saya temu anak-anak, saya bawa pulang. Awal ke lokasi bencananya itu diajakin kayak ada lembaga Ada amil lembaga, gitu dulu. saya relawan di salah satu lembaga. Oke, jadi Relawan awalnya kebencanaan. ikut mereka ya untuk ikut Betul. sana. Dan memang tugas dari lembaganya waktu itu memang untuk ngedongeng. Untuk mendongeng, mendampingi anak-anak. Ngaburin mereka ya. Mendampingi Jadi ikut anak-anak. benar-benar nginep di daerah bencana Nginep gitu. berbulan-bulan. Terus dibawa pulang Dibawa anaknya? pulang. Di Aceh itu saya sampai 8 bulan. Yang waktu Iya, 6 tsunami? bulan. Iya, 6 bulan pertama. Terus bolak-balik masih di begitulah berbulan-bulan di lokasi bencana. Terus udah berapa anak yang udah dibawa pulang? Kalau secara umum keseluruhan mungkin lebih dari 200 ya. Tapi kan bertahap. Datang, lulus, pergi, datang, lulus, pergi, menikah. Akhirnya ya. Udah ada yang sampai menikah, udah punya cucu berarti. Sudah, 16 anak sudah menikah di rumah kita. Dan Yang diajak itu yang memang benar-benar misalkan ayah bundanya wafat karena bencana atau beraneka. Jadi ada anak-anak yang memang sudah tidak ada bundanya, tidak ada ayahnya di lokasi bencana, maka kita bawa pulang. Ada juga yang kita temukan bukan di lokasi bencana, di pelosok, di daerah pedalaman gitu ya. Kita tanya mau ikut ke tempat Kaiman, mau. Akhirnya dan semua keberangkatan itu bareng lembaga sosial itu ya. Oh tidak, Ada yang benar-benar pribadi ada yang berangkat? benar-benar pribadi. Kayak kemana misalkan? Kayak Labuan Bajo, NTT ya? NTT, itu kan Labuan Bajo itu di tengah sana itu banyak pulau-pulau kecil dan Betul. penduduknya banyak sekali. Dari situ kita berangkat, setelah kita ada kegiatan di sana pulang, saya bawa oleh-oleh terbaik saya buat istri ya, bukan makanan, bukan souvenir, tapi adalah anak. Paling gede umur berapa yang diajak pulang? Saya nggak Usia? pernah lebih dari usia lulus SMP ya. Jadi Masih rata-rata lulus kecil SMP, itu ya. selebih dari itu nggak pernah. Kalau sekecil-kecilnya Bayi, masih kayak berapa bulan? bahkan yang sekarang waiting list juga ada. Baru Waiting list lahir, itu gimana nih? jadi saya dapat kabar, Kak hari ini saya dapat kabar, Ya. ada anak kondisinya memprihatinkan, Iya. maaf ya, berkebutuhan khusus, diperkosa atau ODGJ diperkosa. Ya, anak ini sudah kita pantau dari mulai kandungan. Dan insya Allah nanti bulan September juga lahir anak Di tersebut. mana anaknya? Masih di Jakarta. Kalau yang ini masih di Jakarta. Ini anak berkebutuhan khusus diganggu sama iblis berwujud manusia ya, diperkosa. Gitu. Mirsa, Masya Allah ini makin banyak yang kau penasaran seperti yang masih pengen ditanya. Untuk itu kalian juga harus menyimak, jangan kemana-mana. Kita break sejenak, tetap kalian ada di Selalu ada Hikmah. Ini bukan karena ada saya, maka anak-anak ini bisa seperti itu. Bukan. Anak-anak ini memang sudah Allah takdirkan, ada bersama kami, maka Allah siapkan semua amunisinya, semua propertinya, sehingga dia bisa sampai ke tempat yang mau tuju. Tutung, kenapa ngelihat ke atas? Aku takut. Masih lama. Nggak, sebentar lagi kita di sini ya ngobrol-ngobrol santai. Takut apa sih? Hujan. Ya, sekarang memang musim hujan. Hati-hati, Kak. Hati-hati apa? Banjir. Banjir. Kalau banjir, aku capek. Lu capek kenapa? Kan yang banjir orang kebanjiran, kamu enggak. Aku dipaksa Dipaksa apa? nemenin kakak. Nemenin aku? Heeh. Kemana? Nah, ngehibur anak-anak, ngehibur nenek-nenek, ngehibur kakek-kakek. Aku lelah. Jangan lelah dong tuh, kan jadi pahala, ya enggak? Insya Allah. Gimana memang ceritanya Kak Iman? Kalau anak-anak di sana kan namanya lagi kena bencana ya. Betul. Apa emang ceria sebagaimana basicnya anak-anak, apa juga ikut murung namanya rumahnya hancur, bahkan mungkin badannya luka? Iya, kepanikan awal di masa emergensi itu semua rata. Dan anak-anak ini kan korban paling rentan ya. Betul. Pertama usianya, yang kedua tubuhnya, yang ketiga cara berpikirnya. Iya, Dan trauma nanti. trauma akhirnya terkontaminasi dengan apa yang terjadi di antara sekeliling mereka tuh. Ibunya teriak histeris, Iya, nggak lihat bisa adiknya memanage tidak ada. Si anak nggak tahu harus berbuat apa. Iya. Lari. Enggak, diam dulu. Iya, maaf ya, maaf ya. Ya. Lalu si ayah bingung, panik, memeluk juga mungkin dalam keadaan panik, dipegang dalam keadaan banyak hal yang terjadi dalam kondisi darurat itu. Maka kita berusaha untuk hadir di lokasi bencana
paling telat 20 jam begitu dapat kabar bencana tersebut, kita hadir. Udah langsung segera ya. Lalu kita screening tuh anak-anak, kita pisahkan, kita buat zona anak-anak kita kumpulkan di tempat yang paling aman. Silakan orang tua beraktivitas untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya. Anak-anak di kita situ dulu. tenangkan. Nah, disitulah kita mulai kita tenangkan bahwa ini sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Nah, di sini tuh nilai-nilai tauhid bisa masuk. Betul. Tentang surat Al-Zalzalah, tentang surah Al-Waqiah dan yang lainnya. Menceritakan bagaimana ini sesuatu yang Allah kasih gambaran kecil sekali. Nah, nilai-nilai itu yang kita berikan. Dan memang paniknya anak-anak juga nggak nyelesain masalah tadi, betul? Enggak kata nyelesaikan Kak Iman, ya. masalah. Malah ngerepotin yang tua. Betul. Masya Allah. Orang anak nangis teriak, orang tua juga tambah panik gitu. Nah, jadi ini gelisah. tugas si Tutung. Iya. Maklum, Kenapa maklum? monyet. Ini Tutung sama Kak Iman pernah nyampe ke luar negeri juga nggak? Alhamdulillah pernah. Kalau dari yang luar negeri ada yang ikut dibawa pulang juga? Enggak ada, agak berat. Dulu sempat Aturannya ya kepikiran. susah ya? Betul, urusan negara ke negara inilah yang Jadi pernah sampai ada yang mesen nggak sih, Kak Iman? Kami belum punya keturunan nih. yang boleh minta nggak? sih banyak kok. Iya. Ada banyak yang minta, Iya. tapi begitu anak sampai ke rumah saya, itu selalu saya tahan karena memang amanah itu sudah sampai ke kami. Sampai kapanpun anak ini ada di kita, sampai kita anggap dia sudah selesai. Di rumah kami itu kan nggak ada alumni, tidak ada. Kapan kita disebut alumni sama ibu kita? Iya. Kapan kita disebut Aku alumni mantan sama anakmu ayah nih kita? nggak ada. Nggak Iya. ada. Maka saya selalu bilang bahwa anak saya itu cuma 2. Anak istri saya juga 2. Anak saya 2, 1 anak biologis, 2 anak ideologis. Istri anak yang lahir dari rahimnya, 1 anak yang lahir dari hatinya. Itu aja. Jadi nggak ada sesuatu yang membedakan. Walaupun hati kecil anak-anak kami pasti punya perasaan. Dan beda. ditanggung semua itu untuk biaya sekolah, pendidikan, bahkan sampai kuliahnya? Sampai kuliah, sampai nikah, dan 1 anak sekarang ada di Nagasaki di Jepang. Berkarir di sana? Berkarir di sana. Lah, Gitu, sampai kuliah. Dan saya sangat yakin ini bukan karena ada saya, maka anak-anak ini bisa seperti itu. Bukan. Anak-anak ini memang sudah Allah takdirkan, ada bersama kami, maka Allah siapkan semua amunisinya, semua propertinya, sehingga dia bisa sampai ke tempat yang mau tuju. Allah jamin sih memang Allah betul jamin rezekinya. semuanya. Jadi ya secara teknis atau secara dunianya semua benar-benar dari dana pribadi? Kak Iman? Atau ada donatur juga? Secara umum saya tidak pernah mengikat siapapun untuk membantu kita. Kontrak, MOU dan lain tidak, biar janjinya sama Allah saja. Terus akhirnya kendalanya apa aja anak-anak kalau dari daerah yang mereka punya trauma lah ya? Lebih susah nanti diajarinnya kah? Atau lebih pemalu kah? Atau lebih minderan kah? Anak-anaknya karakternya gimana biasanya? Saya selama ini tidak pernah melihat ada masalah. Kok saya selama ini tidak pernah melihat ada tantangan. Tapi saya coba melewati semua ini proses. Jadi kalau ditanya, kayak ada apa sih? Katanya hal yang paling berat ngurusin anak-anak. Begitu saya dapat masalah merasa ini berat, saya bersyukur karena saya akan naik kelas. Kenapa naik kelas? Masalah ini teh kelak akan ketemu. Kalau ada orang tanya ke masalah, kayak gimana anak saya begini, saya belum pernah nemuin. Kan? Belum pernah nemuin kasusnya gitu. Tapi Iya. begitu Allah kasih kasus ya tentang anak A, B, C, D, insya Allah aman. Dan saya menikmati lah. Saya menikmati semuanya. Kalau masalah bahasa itu umum. Masalah puberitas pasti dan normal. Iya. Ya, masalah kenakalan remaja selama nakalnya tidak membuat dia jauh dari Allah, saya pikir saya masih tenang-tenang saja gitu. Oke ya, Masya Allah ya. Terus waktu awal itu yang pertama kali ya, itu tiba-tiba memang keputusan sepihak atau bahkan permintaan istri atau bahkan ketika nyampe rumah ini anak dari mana kamu bawa? Iya, saya Pernah juga ada drama kayak gitu? Takutnya istri curiga juga, jangan-jangan nih anak anaknya Kak Iman. Oh, enak aja. Gimana Jadi, waktu itu? Tutung duduk aja ya di pangku ya. Iya. Tadi lihat tuh Jadi ya. diam ya Tung. Iya, Kak. Untuk urusan ini saya baru tahu istri itu ternyata di awal nggak setuju. Oke. Baru tahunya Baru kapan? tahu itu 2018, 2016 saya ngumpulin anak-anak dari Setelah 2008. udah berapa anak? Udah ada yang nikah. Baru tahu itu pun ditanya sama orang. Iya. Umi kenapa Umi mengizinkan sesuatu yang aneh dilakukan sama Kak Iman? Jawab Uminya, saya tidak pernah diajak diskusi. Begitu pulang ada anak, ya sudah mau diapain lagi katanya. Pulang lagi ada anak, itu bertahun-tahun.
Dan di tahun ketiga, kelima baru istri mulai menerima seluruh hatinya. Dan ini pemirsa bentuk keyakinan ya. Kadang ada orang yang pengen beramal, dia tahu itu kebaikan, bisa berhenti gara-gara takut istrinya marah. Ini Masya Allah karena yakin ini kebaikan, dan yakin istri juga hatinya digenggam oleh Allah, nggak mungkin Allah nggak bolak-balikin hatinya gitu. Betul, kayak Koko, betul. Luar biasa pemirsa, masih banyak yang bakal Bapak tanyain, kalian jangan kemana-mana, tetap di SAS, selalu ada hikmah. Ibu cari tahu tentang anak ini ada di tempat kita. Dan kita kabari, dan tugas saya memang untuk menjaga nasab. Jika memang ada ketemu ke atas ke bawah, ya harus kita jaga. Tugas saya tidak boleh memutus nasab tersebut. SAS, selalu ada hikmah. Kau pengen lanjut, tapi kali ini ngobrolnya sama Tutung dulu ya. Tung. Iya kakak. Tutung tuh udah berapa lama jadi Tutung? Gimana tuh pertanyaannya? Tutung tuh usianya berapa Tung? 3. Tiga apa? Nggak tahu lah. Punya teman gak Tutung? Banyak. Siapa Di aja? rumah ceria ada 60. Ada 60. Masya Allah. Kayak Tutung juga atau anak-anak? Mereka orang hebat, orang Masya sukses, Allah. anak hebat, anak sukses. Kalau aku orang utan, anak monyet. Tung cerita dong suka dukanya nih selama ini ikut sama Kak Iman kemana-mana, ketemu anak-anak hebat tadi. Gimana nih ceritanya? Seneng gak sih? Jujur ya, nggak marah. Enggak marah. Serius. Iya, serius. Hari ini aku paling senang sekali. Apa? Aku ada di sah. Jangan pengen dijab kobul nih dia nih. Belum ada jodohnya. Malu dia ya. Lah katanya lah. Kasih ya Tung ya, jangan pernah capek menghibur anak-anak ya. Insya Allah. Kak Iman, tadi juga kepikiran nih. Kan bisa jadi ada yang diajak itu anak-anaknya dia, ya orang tuanya tidak ditemukan lah ya, gara-gara bencana. Ada nggak yang pernah ketika akhirnya udah diasuh sampai gede, ini ikut Kak Iman sama Umi, ternyata orang tuanya masih ada, ngubungin lagi, pengen ketemu lagi, sampai benar-benar ketemu? Iya, ada Koko. Saya punya satu cerita, mudah-mudahan orang tuanya juga hari ini melihat ya, saat ini melihat. Kita temukan di Lombok, anak ini hidup sama ayahnya dalam keadaan lumpuh ya. Ayahnya lumpuh, gempa bumi habis, ibu terpisah, memang pisah cerai, sampai pada akhirnya tidak jumpa lagi sampai anak ini kita bawa, sampai ayahnya wafat juga. Dan sekarang si ibu baru mencarinya, si ibu baru menemukannya, anak ini ada bersama kita. Dapat infonya? Media sosial sekarang cukup baik ya untuk bisa dapatkan informasi. Dia ngenalin kali? Dia mengenali, terus dia juga cari-cari informasi. Si ibu cari tahu tentang anak ini ada di tempat kita. Dan kita kabari, dan tugas saya memang untuk menjaga nasab. Jika memang ada ketemu ke atas ke bawah, ya harus kita jaga. Tugas saya tidak boleh memutus nasab tersebut. Kasih pesan dong Kak Iman ke kamera. Buat teman-teman di luar sana, anak-anak yang mungkin sedang mengalami kepahitan atau justru orang tua yang ngerasa hidup ini begitu berat, dia belum lagi urusan anak-anak, biaya segala macam, sampai naudzubillah kepikiran untuk mohon maaf ngebuang atau ngelepas anaknya. Betul. Kasih pesan kepada Erik. Tutung, izin ya. Iya kak. Ayah, bunda, hari ini kita ada dalam sebuah dilema yang cukup berat, bahwa disadari tidak disadari kita menunjuk digital sebagai pengasuh kedua setelah kita. Padahal ini kalau tidak kita kawal dengan baik membahayakan buat kita. Maka jadilah ayah yang pandai bercerita, jadilah ayah yang pandai menyampaikan, memindahkan mimpi di kepalanya lewat berkisah. Insya Allah tugas kita sebagai ayah adalah memindahkan mimpi kita ke mereka. Lalu tugas kita berikutnya adalah mendampingi supaya mimpi itu terwujud bersama mereka dan bersama kita. Masya Allah. Tutung juga ada yang mau disampaikan nggak? Coba. Enggak ah. Malu. Malu. Masya Allah, alhamdulillah pemirsa. Dari awal ngedengerin kisah beliau, ini kok cuma kepikiran dulu pernah dapat satu kaul ya, nasihat seperti ini. Bahwa orang baik itu banyak, pasti akan kita temuin. Tapi kalau kita nggak bisa nemuin orang baiknya, kita yang jadi orang baik. Allah Akbar. Masya Allah, beliau jadi salah satu contoh. Nggak ada itu yang namanya kalau orang terlalu baik nanti dimanfaatin orang, nanti rugi, nggak ada. Karena kita berbuat baik toh bukan buat mereka, tapi untuk pencipta mereka. Kita berbuat baik bukan untuk dibaikin orang, tapi ya dicintain oleh yang maha baik. Dan Masya Allah terbukti beliau tetap bisa jauh lebih bahagia daripada yang mungkin duitnya banyak triliunan tapi hasil nyolong. Apalagi dari rakyatnya sendiri.
korupsi dan yang lain-lain. Naudzubillah. Kak bismillah, makasih banyak Kak Iman dan juga Sama-sama. Tutung. Ya, makasih ilmu dan nasihatnya. Doain kau terus juga ya. Sama-sama Koko. Mudah-mudahan dengan doa dari Kak Iman yang sejauh ini tulus ngasuh anak-anak, benar-benar juga bisa jadi orang tua yang baik. Baru Amin, jadi insya orang Allah. tua soalnya Doa nih, abi, doa. anak-anak baru 4 bulan. Oh. Iya, setelah sekian 5 tahun lah menanti, baru si kembar lahir. Jadi mohon doanya. Alhamdulillah. Langsung dua. Alhamdulillah. Nah, dan semoga ini jadi hikmah yang luar biasa bagi kita semua ya. Buat teman-teman yang juga pengen ikut aktif, misalkan ngedukung kegiatannya Kak Iman, atau juga untuk ngebantu, jangan ragu, ini udah inspirasi banget. Beliau jadi bukti bahwa semua kebaikan tidak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk jadi kebaikan selanjutnya. Amin. Jangan kemana-mana, selalu saksikan program Sah Selalu Ada Hikmah di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.